panas. Siapa sih yang belum pernah nyobain bakpao? Pasti sudah tahu dong kelezatannya. Kudapan legendaris asal Tiongkok ini memang jadi favorit banyak orang. Bakpao hadir dengan berbagai varian isi, dari manisnya kacang hijau hingga gurihnya daging yang bikin nagih. Wahai. Selain rasanya yang beragam, harga bakpao juga variatif. Tapi tenang saja, ada kok bakpao yang harganya ramah di kantong, seperti yang satu ini. Selamat datang Mirsa di segmen Sehari Menjadi. Ini lagi sama Bang Kumis. Kita akan menjadi pengusaha bakpao. Berapa harganya Bang? 3 ribuan. Yang paling mahal? Ayam aja yang 4 ribu. Ayam 4.000. Kita akan dagang dan juga akan belajar bikin bakpao yang nikmat dan murah meriah ini. Selengkapnya di segmen Sehari Menjadi kali ini. Tutup dulu biar tetap hangat. Walau jualannya berpindah-pindah, bakpao yang satu ini selalu dinanti, alias tidak pernah sepi pembeli. Bakpao yang dijual di atas mobil bak yang dimodifikasi ini seringkali jadi pengganjal perut warga di perkotaan. Jakarta adalah salah satunya. Tapi siapa sangka ternyata produksinya lumayan jauh. Kali ini saya berada di lokasi produksi bakpao rumahan yang berada di kawasan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Dalam sehari, tempat ini memproduksi 3.000 sampai 6.000 bakpao beraneka rasa. Ada coklat, stroberi, kacang hijau, dan ayam kecap. Meskipun isiannya beragam, bahan dasar untuk membuat bakpao sama. Selain tepung terigu, ada beberapa bahan lain yang tidak boleh terlewat. Gula pasir, ragi kering instan, baking powder, margarin, dan juga susu full cream. Biar ada rasa susu full creamnya aja gitu, biar lembut. Biar lembut. Ya, biar ada rasa-rasa susunya gitu. Oke. Berapa banyak? Kasih 5 sendok. Setelah ditimbang sesuai dengan takaran, larutkan bahan-bahan ini dengan air sebelum dicampur dengan tepung terigu dan didiamkan selama beberapa menit. Lanjut, tambahkan tepung terigu tinggi protein. Tepung terigu protein tinggi mengandung gluten yang lebih banyak yang membantu adonan menjadi elastis dan memberikan tekstur yang ringan dan kenyal setelah dikukus. Setelah itu adonan akan diaduk dan dipres berkali-kali hingga kalis. Nah, proses ini tidak boleh terlewat agar bakpao yang dibuat mengembang sempurna dan memiliki tekstur yang lembut. Adonan yang sudah kalis akan menjadi elastis dan tidak lengket di tangan. Bijinya menjadi satu karung itu jadi 600 satu karung 600 piece satu karung ya. Monggo saya nonton dulu, belajar dulu. Pakai merek apa? Potong adonan menjadi bulatan-bulatan kecil. Ukurannya bisa disesuaikan dengan pesanan. Setelah itu adonan dipipihkan dan diisi dengan berbagai macam topping lezat. Semua terlihat mudah sampai saya harus membentuk adonan menjadi bulatan bakpao. Ya, saya gagal. Proses ini membutuhkan ketelitian sebab isian bakpao harus tertutup oleh adonan dengan bentuk gelombang di bagian atas. Oke. Diajarin karena saya masih pemula banget. Jadi ditarik pinggirnya, tempel, tarik pinggirnya, tempel, udah jadi kayak bunga kembang. Pencet, 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 pencet. Nah ya kalau punya abangnya sudah pro. Pusing. Para umum. Untuk isian kacang hijau, coklat, dan ayam, warna dasar adonan adalah putih. Tapi khusus untuk isian stroberi, adonan diberi pewarna makanan merah muda. Setelah itu prosesnya relatif sama. Adonan yang setelah kalis dipotong sesuai dengan ukuran, dipipihkan, diberikan isian selai stroberi dan dibentuk menjadi bulatan dengan bagian atas yang sedikit bergelombang. Khusus untuk isian ayam dengan harga Rp4.000, ada beberapa tips yang dimiliki oleh produsen bakpao di tempat ini. Dan waktunya membuat isian. Ini adalah salah satu favorit, ayam, tapi ini belum dibumbu, cuman direbus hingga matang. Bumbunya apa saja? Ikuti saya. Ini ya. Aduh, pegang panas. Bentar, nembus nih. Aduh. Langkah pertama, suwir-suwir daging ayam bagian dada hingga kecil seperti ini. Setelah itu campurkan suwiran ayam dengan lada bumbu, kecap manis, gula pasir, garam, dan saus sambal secukupnya. Aduk rata semua bahan hingga bumbu meresap sempurna ke dalam setiap suwiran ayam. Setelah rata, tambahkan daun bawang dan masak hingga daun bawang matang sempurna. Ingat, tidak perlu ditambah minyak goreng ya. Mbak, ini nggak pakai minyak lagi? Minyak goreng gitu. Lah, kan biar lebih enak masaknya. Ini apanya? Dipincuk, dimasukin ke
makanya kering bikinnya. Terakhir, tambahkan tepung maizena. Tepung maizena menyerap kelebihan cairan yang mungkin ada di dalam isian, seperti kecap atau saus. Ini mencegah isian menjadi terlalu basah dan membantu menjaga adonan bakpao tetap kering dan tidak lembek. Dia surprisingly rasanya tuh dominan di daging dan kecapnya. Dalam artian tuh bumbunya tuh nggak over sampai bikin dagingnya tuh ketutup rasanya sama si bumbunya enggak. Ini kayak ayam suwir kecap. Dinginkan isian terlebih dahulu untuk mencegah isian menjadi cepat basi. Dalam sehari sekitar 1000 bakpao isi ayam ludes terjual. Ada yang bisa menebak isian apa yang paling laris? Ya betul, coklat. Setiap pedagang punya berbagai cara agar rasa dagangan mereka berbeda dengan pedagang lain. Tidak terkecuali di tempat ini. Coklat cair siap pakai dicampur dengan meses coklat dengan cita rasa min segar. Nah, aduknya juga harus dengan bor yang telah dimodifikasi seperti ini ya. Sebab kalau pakai mixer tangan yang kecil, wah cepat rusak. Oh iya, dia Lebih lumer. coklatnya itu betul ada min-minnya. Memang ini lebih ke variasi rasa. Mau coklatnya yang lempeng, rasa coklat aja boleh. Tapi kalau di sini pakai yang ada sedikit sensasi minnya ya. Sebelum dikukus, adonan bakpao yang telah diberi isian harus didiamkan beberapa jam. Ini yang udah didiamin berapa lama? 2 jaman. 2 jaman ya. Dari yang kecil ini sudah agak terlihat sedikit membesar, tapi ini udah bisa dikukus. Proses ini membutuhkan waktu sekitar 6 jam sampai ragi mengembang dengan sempurna. Ini perbedaannya nih, ini naik lebih dari 2 kali. Ini yang tadi baru dibikin, ini yang sudah didiamkan kurang lebih selama 6 jam. Tapi kalau kepegang jadi kecil, jadi yang tadinya enggak malah bantal. Belasan loyang ditumpuk di atas kukusan. Yang tidak kalah penting adalah waktu pengukusan. Tidak boleh terlalu lama dan tidak boleh terlalu sebentar. Kurang lebih matangnya berapa lama? Kurang lebih 30 menitan, 30 menit ya. Bila bakpao dikukus terlalu lama, kulit bakpao menjadi terlalu kering dan berubah warna kecoklatan. Kalau terlalu sebentar, adonan akan terasa mentah. Panas. Dekat bawah. Boleh kalau mau dibantu mas, jangan dipaksa. Oh ini satunya 3.000 rupiah. Murmer, murah, meriah. Bakpao memang lezat bila disantap selagi hangat. Saya icip duluan sebelum dijual. Saya penasaran dengan rasa si tepungnya ini. Rasanya nggak kalah dengan bakpao yang dengan harga di atasnya. Empuknya dapat, terus dia juga hitungannya gede dan cukup mengenyangkan pakai isiannya. Nggak kacang hijau. Besok. Proses produksi bakpao di tempat ini selalu dilakukan sehari sebelumnya. Sebab proses pembuatan ribuan bakpao membutuhkan waktu belasan jam. Wajar saja, sekali produksi ada ribuan. Jujur capek dari pagi banget. Sampai sekarang kan di shoot ini kurang lebih hampir pukul 7 malam. Dan perjalanan masih belum selesai karena masih ada beberapa yang harus kita matangkan kembali. Jadi forecastnya hari ini kurang lebih jam 8, setengah 9 malam lah. Ketika para produsen bakpao lain masih semangat, saya merasakan tenaga saya mulai habis terkuras. Nah, untuk menambah tenaga, saya menyantap bakpao isi ayam. Udah pakai ayam bagian dada. Dia memang kayak agak sedikit melati ya, tapi karena si bakpao-nya ini memang dia lembut banget, jadi kayak pas aja gitu loh. Ternyata perjalanan saya masih panjang. Tepat pukul 12 malam ketika para pedagang bakpao sudah pulang berkeliling, kami bergegas menaikkan bakpao ke etalase kaca untuk dijajakan pagi hari. Satu mobil rata-rata membawa 500 sampai 1000 bakpao beraneka rasa. Yang menarik, tidak semua pedagang pulang setiap hari. Beberapa di antaranya pulang 2 hari sekali.
Setelah beristirahat selama beberapa jam, kesibukan kembali mewarnai hari kami. Oke, ini tidur cuma sebentar, langsung siap-siap untuk jualan. Hari ini jualannya kemana? Pagi ini beberapa pedagang berjualan di sekitar kota Cianjur, sementara sebagian lainnya tersebar di penjuru Jabodetabek, tidak terkecuali saya. Usai menempuh perjalanan sekitar 3 jam, saya tiba di salah satu kawasan di bilangan Pancoran, Jakarta Selatan. Dagangan saya laris manis diburu pembeli siang ini. Sering. Kenapa beli yang ini? Hah? Kenapa beli yang di sini? Karena lebih murah. Kalau kamu sukanya rasa apa? Coklat. Terus? Coklat sama coklat doang. Kalau ada ini pasti saya beli. Ini karena kebetulan pas lewat kelihatan ya beli. Karena makanya saya nanya kalau mangkal apa enggak gitu. Cuma dia muter terus katanya. Untuk pedagang yang pulang 2 hari sekali, ada beberapa cara yang dilakukan untuk mencegah bakpao menjadi mudah basi atau berjamur, terutama isian kacang hijau dan ayam kecap. Paling kita kalau mau istirahat itunya di kacanya dibuka biar kena angin. Jadi ntar dianya nggak terlalu itu. Jadi lumayan agak awet. Kalau kayak gitu ntar dia akan menguap. Bakpao dalamnya ntar menguap ntar lama-lama menjadi basi. Mobil yang saya tumpangi membawa sekitar 1.200 bakpao, di mana 50% diantaranya adalah bakpao dengan isian coklat. Meski jauh, kawasan perkotaan tetap menjadi tujuan utama penjualan aneka bakpao dengan harga yang terjangkau ini. Ya kalau di kota itu kan apa ya, populasi manusianya lebih banyak gitu, sampai malam juga bisa jualan. Kalau di kampung kan paling sampai jam 8 malam gitu, udah kesananya udah sepi. Nah kalau di Jakarta semampu kita ini sampai jam berapapun bisa kalau di Jakarta. Karena kehidupan di ibu kota itu kan hampir 24 jam. Agar biaya produksi dan biaya operasional tertutup, ada minimal penjualan yang ditargetkan. Minimal kejual berapa biar bisa nutup? Sehari 3.000 lah. 3.000 piece minimal. Kalau di bawah 3.000? Ya plus. Siapa sangka setiap gigitan lembut bakpao ternyata menyimpan perjalanan yang amat panjang di baliknya. Dari Cipanas, Cianjur hingga pelosok kota, proses pembuatan bakpao tidak hanya melibatkan keterampilan, tapi juga dedikasi dan kesabaran yang mendalam. Rian Fernando, Dwi Agung Yuldiarto, CNN Indonesia.